Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan materi kita, yakni tentang sistem sewa tanah. Sewa tanah. Sewa tanah diperkenalkan di Jawa pada masa pemerintahan peralihan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Raffles menetapkan sistem sewa tanah atau land rent untuk menentukan besarnya pajak. Nah, besarnya pajak dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas 1, tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. 2, kelas 2, tanah yang setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kelas 3, tanah yang tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Sistem sewa tanah tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Dengan adanya sistem sewa tanah ini, timbullah beberapa perubahan. Yang pertama adalah unsur paksaan dirubah menjadi unsur sukarela dan kebebasan, di mana masyarakat Indonesia bebas dan secara sukarela menjual hasil buminya. Yang kedua adalah ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian dan kontrak, di mana pada sistem sewa tanah ini masyarakat mulai diperkenalkan dengan adanya kontrak untuk sewa tanah dan juga penggunaan uang sebagai alat pertukaran. Dengan adanya sistem sewa tanah ini, timbullah beberapa perubahan. Yang pertama adalah unsur paksaan dirubah menjadi unsur sukarela dan kebebasan, di mana masyarakat Indonesia bebas dan secara sukarela menjual hasil buminya. Yang kedua adalah ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian dan kontrak, di mana pada sistem sewa tanah ini masyarakat mulai diperkenalkan dengan adanya kontrak untuk sewa tanah dan juga penggunaan uang sebagai alat pertukaran. Namun, tidak luput juga dalam sistem sewa tanah terdapat hambatan-hambatan yang ada. Yang pertama adalah keuangan negara dan pegawai terbatas. Yang kedua, masyarakat Indonesia belum mengenal perdagangan ekspor. Yang ketiga, sistem perekonomian desa belum memungkinkan diterapkan ekonomi uang. Keempat, belum ada pengukuran tanah yang tepat. Kelima, adanya pejabat yang sewenang-wenang dan korupsi. Yang terakhir, pajak terlalu tinggi. Adanya sistem sewa tanah yang dibuat oleh Raffles tersebut memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya, 1. Memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak dan ekonomi uang atau moneter. 2. Menunjukkan pemerintahan yang sentralistis. 3. Menunjukkan gaya yang memadukan otoriter versus demokrasi. Yang keempat, dihapuskannya kerja rodi dan upeti. Yang kelima, kopi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin. Untuk dampak negatifnya, 1. Menumbuh kembangkan kebencian rakyat pemilik tanah. Yang kedua, timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi. Yang ketiga, menumpahnya kekecewaan para sultan, bupati dan bangsawan akibat pengambilan pajak secara langsung pada distrik-distrik dan desa-desa serta kepala-kepala rakyat. Yang terakhir, petani tidak boleh menjual, membeli maupun menggadaikan tanah. Thank you. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck, everyone. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Nah, teman-teman, perhatikan ya, di sini sudah ada 2 gambar. Tugas kalian adalah amatilah gambar di bawah ini, kemudian jelaskan hubungan dari kedua gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama ini adalah Stamford Raffles, yang kedua adalah sawah tanah. Ada orang-orang menanam.
Jadi kalian harus menjelaskan hubungan Raffles dengan sewa tanah itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.